Manusia alam yang murni adalah makhluk yang hidup bersama alam di bawah pohon dunia, dengan bebas mengendalikan sihir dan panah. Mereka sering muncul dalam game atau novel fantasi, yaitu elf. Gyeonwoo sangat terkejut ketika mengetahui bahwa Soah adalah seorang elf. Bahkan Hawa pun tercengang. Gyeonwoo tidak bisa mempercayai bahwa elf muncul di hadapannya. Ia merasa pusing setelah menemukan fakta bahwa di dunia ini ada elf. Belakangan ini, banyak monster yang bermunculan di dalam dungeon. Namun, ada juga manusia super yang berhasil mengalahkan para monster tersebut. Lalu, ada spirit yang berada di sisi Gyeonwoo, yaitu Hawa. Setelah memikirkan semuanya, Gyeonwoo akhirnya menerima bahwa di dunia ini pasti ada elf yang hidup. Namun, masalah terbesar adalah, di manakah rumah Soah? Gyeonwoo mencoba untuk menanyakannya kepada Soah, dan jawabannya adalah di multiverse, di dimensi lain, jauh dari bumi saat ini. Gyeonwoo sangat tercengang. Ia bingung harus berbuat apa. Yang lebih mengherankan lagi adalah bahwa ia sudah membuat kontrak dengan Soah. Sementara itu situasi saat ini, karena dungeon bisa saja muncul lagi, jadi keluarga Yejun, yang merupakan hunter, menjaga perbatasan. Tentu saja, liburan mereka terhenti karena penyerangan para monster tersebut. Ayah, ibu, Su Chen, dan Seorin pulang terlebih dahulu. Kemudian, pada malam hari, Soah dan Hawa pun tidur dengan nyenyak. Bahkan Hawa sempat bermimpi sedang makan. Gyeonwoo tersenyum melihat kedua bocil itu tidur nyenyak setelah kejadian yang melelahkan itu. Ia pun keluar dari kamar mereka, sangat lelah setelah kejadian hari ini. Ketika Gyeonwoo keluar, ia terkejut ketika mendengar seseorang bertanya apakah anak-anak sudah tidur. Saat dilihat, itu adalah Yuna dan Knight. Yuna mengajak Gyeonwoo untuk membicarakan sesuatu. Di dalam ruangan, Knight memberikan mereka berdua segelas teh hangat. Yuna memulai pembicaraannya mengenai Chen Ming. Chen Ming adalah kriminal yang sedang diburu pihak Malaysia. Karena teknologi langit buatan milik Chen Ming, Malaysia mengalami kerugian yang sangat besar. Jika Chen Ming dikirim ke Malaysia, ia pasti akan dihukum dengan sangat berat. Namun, soal Soah, pihak Malaysia juga sudah mengetahui tentang anak yang ada bersama Chen Ming. Yuna menjelaskan bahwa pihak Malaysia juga akan meminta mereka untuk menyerahkan Soah sebagai kaki tangan Chen Ming. Gyeonwoo langsung bangkit dari duduknya setelah mendengar hal itu, namun langsung ditenangkan oleh Knight yang memegangi pundaknya, dan memohon agar Gyeonwoo mendengarkan perkataan Nona Yuna hingga selesai. Sambil meminum teh hangatnya, Yuna mengatakan bahwa ia juga tahu bahwa Soah dibohongi oleh Chen Ming untuk melakukan semua hal itu. Yuna meminta Gyeonwoo untuk tidak terlalu khawatir, karena grup Shinhwa akan bertanggung jawab atas Soah. Gyeonwoo merasa lega dan ia merasa sedikit canggung. Dengan gaya khasnya, ia menggaruk-garuk belakang kepalanya dan bertanya apakah ia bisa membawa Soah bersamanya. Yuna terkejut dengan permintaan Gyeonwoo tersebut. Gyeonwoo mulai mengeluarkan kata-kata ngelantur, dan pada akhirnya ia mengatakan bahwa ia memiliki sebuah janji dengan Soah yang harus ia tepati selama sisa hidupnya. Gyeonwoo terus mencoba meyakinkan Yuna, dan ia juga mengatakan bahwa Soah sangat akrab dengan Hawa, membuat Yuna hanya terdiam mendengarkan setiap perkataan Gyeonwoo. Tak lama, Yuna pun tersenyum. Ia pun setuju dengan permintaan Gyeonwoo untuk membawa Soah bersamanya. Gyeonwoo sangat senang. Namun, Yuna melanjutkan perkataannya. Dengan ekspresi tidak percaya, ia mengatakan bahwa meskipun ia tahu Gyeonwoo menyembunyikan sesuatu darinya, Yuna tidak akan menanyakannya. Gyeonwoo mengeluarkan banyak keringat ketika mendengarnya. Dengan senyuman, Yuna hanya meminta satu syarat, jika Gyeonwoo meminta bantuan, Yuna ingin Gyeonwoo memberitahunya segala sesuatu yang sebenarnya. Gyeonwoo merasa tertekan dengan keputusan Yuna yang tegas ini. Keesokan harinya, Gyeonwoo dan Soah kembali ke rumah. Ayah dan ibu sangat senang menyambut kedatangan mereka. Namun tiba-tiba, ayah dan ibu terkejut melihat sesuatu. Gyeonwoo pun menyuruh Soah untuk memperkenalkan dirinya kepada ayah dan ibu. Ibu mulai berbicara dengan Soah. Ibu sangat senang Soah datang ke sini untuk bermain. Namun, Gyeonwoo memotong perkataan ibu. Ia menjelaskan bahwa Soah tidak datang untuk bermain, tetapi untuk tinggal bersama mereka. Soah adalah cucu baru bagi ayah dan ibu. Tentu saja, pernyataan Gyeonwoo ini membuat ayah dan ibu terkejut. Dengan penuh harapan, Soah pun mengucapkan permohonan bantuan kepada ayah dan ibu. Dan begitulah, anggota keluarga Gyeonwoo bertambah satu lagi. Sementara itu, di dimensi lain, terlihat pohon besar tanpa dedaunan di atasnya. Dua elf sedang berbicara dengan bahasa asing yang tidak dikenali. Tiba-tiba, seseorang datang menemui mereka, membuat kedua elf ini kaget dan waspada.
Mereka sudah siap untuk menyerang. Namun, pria ini menghentikan mereka karena ia bukan musuh mereka. Ia kemudian memberikan informasi yang sangat dibutuhkan oleh mereka, yang membuat mereka kaget. Dengan isyarat tangan, pria ini mulai memberikan informasi lebih lanjut, dan menunjukkan sesuatu. Terdapat papan sistem yang menerjemahkan setiap kata yang ia katakan. Dari situ, pria ini memulai presentasi tentang sesuatu yang akan menyelamatkan dunia. Dan sekali lagi, kisah baru pun dimulai. Di dalam dungeon, di tengah persawahan, Soah diperkenalkan kepada El. Mereka sangat senang menyambut kedatangan Soah. Tiba-tiba, Hawa melihat sesuatu yang mengusik rasa ingin tahunya. Ia berlari mendekatinya dan berhenti mendadak. Dengan senang hati, Hawa mengulurkan tangannya ke atas, membuat Gyeonwoo bingung. Hawa hanya tersenyum bahagia melihat sesuatu yang ia temui. Beberapa hari kemudian, di dalam dungeon, suasana sangat cerah. Hawa yang mengenakan baju bertemakan tanaman bunga matahari dengan semangat mendesak Gyeonwoo untuk segera memulai acara. Gyeonwoo yang mengenakan pakaian formal pun tidak ingin terlambat pada hari itu. Hawa merasa sangat senang dan memberikan jempol kepada Gyeonwoo yang mengenakan setelan jas tersebut. Kemudian, Hawa pun dengan cepat berlari menuju tujuan mereka. Gyeonwoo yang mengikutinya sedikit kewalahan dengan kecepatan Hawa, sehingga ia meminta Hawa untuk mengurangi kecepatan larinya. Akhirnya, mereka sampai di dalam dungeon, tempat yang luas dan asri. Terlihat El sudah memegang sebuah mic di tangannya. Dengan kedatangan Hawa dan Gyeonwoo, El pun memulai acara pernikahan Nona Sapi Coklat dengan spirit tanah Tuan Janggun. Acara pernikahan mereka pun dimulai. Gyeonwoo hanya bisa tersenyum canggung. Ia tidak menyangka bahwa seekor sapi bisa menikah dengan roh spirit tanah. Namun, semua ini adalah hal pertama dan terakhir yang terjadi di dunia ini, dan ini akan menjadi sejarah di masa depan. Terlihat Soah sedang membacakan sebuah teks tentang pernikahan. Membuat semua orang bertepuk tangan setelah mendengarkan pembacaan teks pernikahan dari Soah, yang membuatnya malu. Soah pun dengan senang hati mendatangi Gyeonwoo dan menanyakan apakah ia sudah melakukan semuanya dengan baik. Tentu, Gyeonwoo memujinya atas keterampilan berbicaranya yang telah meningkat. Mendengar pujian itu, Soah merasa senang dan bahagia. Semua itu berkat Hawa dan El yang mengajarkan Soah sehingga ia bisa berbicara dengan fasih. Bahkan Gyeonwoo sangat kagum bahwa Soah bisa berbicara dengan sangat fasih. Sebagai makhluk dari dimensi lain, Soah yang merupakan elf, memang memiliki bahasa yang tidak ada di bumi, yang mengakibatkan komunikasi mereka terkendala oleh bahasa. Karena Gyeonwoo dan yang lainnya tidak mengerti apa yang dibicarakan oleh Soah. Namun, saat bersama Chen Ming, Soah mengatakan bahwa ia bisa menerjemahkannya dengan sihir. Kini Gyeonwoo memahami mengapa Soah tidak bisa berbicara dengan sopan. Gyeonwoo juga terkejut mengetahui bahwa ada sihir yang memungkinkan percakapan setara dengan bahasa pribumi. Yang lebih mengejutkan Gyeonwoo adalah tekad Soah yang ingin belajar dengan benar dan berusaha untuk bisa berbicara bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Sejak itu, mereka semua membantu Soah belajar bahasa Indonesia. Kemudian, Janggun mendekati Gyeonwoo dan dengan sangat berterima kasih karena Gyeonwoo telah menyetujui pernikahan mereka berdua. Gyeonwoo merasa kesal. Ia bergumam sendiri, kesal karena ia dilibatkan dalam pernikahan antara sapi dan roh spirit. Kemudian, Gyeonwoo pun menasehati Janggun. Karena mereka sudah menikah, Janggun harus membahagiakan sapi, dan ini bukan hanya sebuah nasihat, tetapi juga perintah dari Gyeonwoo kepada Janggun. Dengan hormat, Janggun menerima semua perintah tersebut dari Gyeonwoo. Gyeonwoo berpikir sejenak. Ia merestui mereka karena ini bukan sesuatu yang berkaitan langsung dengannya. Namun, Gyeonwoo cukup khawatir tentang masa depan antara sapi dan spirit. Selain itu, Gyeonwoo juga harus mencari kampung halaman Soah. Yang terpenting adalah ujian yang telah ia dapatkan. Karena jika dipikir-pikir, ada banyak sekali faktor yang mengkhawatirkan. Gyeonwoo tidak yakin apakah ia bisa mengatasinya atau tidak. Tiba-tiba mereka berhitung bersama. 1, 2, 3. El pun memberikan kejutan kepada mereka semua dengan pertunjukan menerbangkan balon sabun di udara, yang membuat sapi dan Janggun terkejut dan senang. Janggun menganggap itu sebagai cahaya berkah. Semua itu ternyata adalah sihir dari Soah. Gyeonwoo pun terkejut melihat pertunjukan tersebut. Ia bertanya sejak kapan mereka menyiapkan semua ini. Mereka semua ingin memberikan hadiah spesial, sehingga mereka bekerja sama untuk menyiapkannya. Walaupun awalnya mereka ragu akan keberhasilannya, dengan kekompakan mereka, akhirnya mereka berhasil. Melihat kerja keras mereka, Gyeonwoo sampai meneteskan air mata. Hawa pun bingung melihat Gyeonwoo seperti itu.
Dengan senyuman bahagia, Geonwoo mengangkat Hawa dan menggendongnya dalam pelukannya. Geonwoo menyadari sesuatu, ia seharusnya belajar dari mereka semua. Ia menyadari bahwa langkah pertama yang harus ia ambil adalah melepaskan kekhawatirannya, lalu melakukan hal yang bisa ia lakukan dengan sebaik-baiknya. Namun, tiba-tiba ia mulai khawatir lagi. Geonwoo khawatir bahwa kekhawatirannya akan terus meningkat. Di gedung Shinhwa Group, Yuna sangat terkejut mendengar kabar bahwa perusahaan lain sedang mengumpulkan informasi tentang Geonwoo. Knight mengonfirmasi kebenaran itu dan menjelaskan bahwa baru-baru ini muncul penilaian bahwa obat penangkal teh bekat langit dan rahasia restoran menengah mendadak ramai. Sebab, bubuk cabai merah A+, ternyata tidak ditanam di perkebunan milik Shinhwa Farms, sehingga mereka menyadari bahwa semuanya berasal dari pengiriman secara terpisah. Knight sangat menyesal karena telah lalai menangani masalah ini. Yuna pun tidak menyalahkan Knight. Bahkan, sebelumnya ia juga tidak memikirkan sampai sejauh itu. Yuna sangat khawatir. Jika ini terus berlanjut, ia khawatir suatu hari nanti Geonwoo akan direbut dan Yuna pun menjadi panik. Tapi ia tersadar mengapa ia takut Geonwoo direbut? Karena Geonwoo bukan miliknya. Knight hanya bingung melihat nonanya seperti itu. Yuna menyadari dirinya dan langsung menampar pipinya sendiri. Kemudian, Yuna memerintahkan Knight untuk mengerahkan semua kekuatan Shinhwa Group untuk menghentikan kebocoran informasi tentang Geonwoo. Knight pun bergerak dengan cepat atas perintah Yuna. Salah satu kekhawatiran terbesar Shinhwa Group adalah jika mereka bertindak dengan kekuatan uang yang luar biasa, menutupi informasi tentang Geonwoo akan sangat mudah. Faktanya, mereka berhasil menutupi keberadaan Chen Ming dan Soah dari seluruh dunia. Namun, di luar negeri, di Korea, ada sebuah kejuaraan memasak internasional yang dimenangkan oleh seorang pemuda dari sekolah menengah atas, Chef Ju Jiunming. Hal ini adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Tidak berbeda dengan hari-hari lainnya, ini adalah kehidupan sehari-hari pertanian di dungeon yang damai. Semua orang terlihat senang dan bahagia. Namun, ada satu orang yang tidak bahagia, yaitu Geonwoo. Ia tampak sedang banyak berpikir. El pun merasa khawatir melihat Geonwoo seperti itu, lalu bertanya apa yang sedang dipikirkannya. El mengatakan bahwa jika Geonwoo terus seperti ini, keriput yang sangat mengerikan akan muncul di wajahnya. Geonwoo kemudian menceritakan kepada El bahwa Shinhwa Group telah meneleponnya. Mereka memberitahu bahwa, entah apa alasannya, akhir-akhir ini cabai yang mereka tanam diminati oleh banyak orang. Tentu saja, kabar itu membuat El senang. Bagi El, itu adalah kabar yang sangat bagus. Namun, Geonwoo menambahkan bahwa karena persediaan cabai terbatas, mereka meminta agar mengirimkan cabai kelas A+ secepatnya. Baru saat itulah El merasakan kekhawatiran. Pasalnya, cabai sudah tidak ada lagi yang tersisa di ladang. Cabai adalah tanaman musiman, sehingga mereka hanya bisa menanamnya satu kali dan harus menunggu waktu yang lama untuk menanamnya kembali. Geonwoo membayangkan, betapa baiknya jika cabai bisa tumbuh seperti poison fish yang bisa dipanen kapan saja. Tiba-tiba, Geonwoo melihat sesuatu. Ia melihat anak-anak sedang berkumpul. Ketika ia bertanya, mereka sedang bermain apa, ia mendapati bahwa mereka menanam tanaman berharga gaon. Soah kemudian mengatakan bahwa gaon ingin menumbuhkannya, jadi mereka semua ingin mencoba menanamnya. Geonwoo dengan sabar menjelaskan kepada Soah bahwa menanam sesuatu tidak bisa langsung ditanam begitu saja. Setidaknya, tanaman itu harus memiliki akar. Geonwoo pun mencoba mencabut tanaman berharga gaon itu, dan saat mencabutnya, ternyata tanaman tersebut memiliki akar. Geonwoo sangat terkejut mengapa tanaman itu bisa memiliki akar yang tumbuh begitu saja. Soah dengan bangga mengatakan bahwa ia menumbuhkannya dengan sihir. Namun, tiba-tiba Soah terkejut melihat Geonwoo yang terdiam, membuatnya takut. Ia takut jika ia telah melakukan kesalahan lagi. Soah merasa murung, dan melihat ekspresinya, Geonwoo pun mengerti kekhawatirannya. Soah pernah dibohongi sebelumnya, sehingga ia khawatir lagi. Geonwoo pun memegang kepala Soah dan menjelaskan bahwa ia hanya terkejut, dan ini tidak apa-apa karena Soah menumbuhkan tanaman yang tidak berbahaya. Bahkan, ini sangat membantu gaon, sehingga gaon bisa memakan tanaman berharga lagi. Gaon terlihat sangat senang karena akhirnya ada cara agar tanamannya bisa tumbuh kembali. Geonwoo mengagumi sihir Soah. Meskipun ia tidak tahu apakah tanaman itu akan tumbuh nantinya, tetapi kemampuan Soah untuk menumbuhkan akar sudah luar biasa. Kemudian Geonwoo teringat sesuatu dan bertanya kepada Soah, selain sihir, kemampuan apa lagi yang dimiliki Soah? Tak lama setelah itu, semua orang terlihat sangat senang. Poison Fish mengikuti irama nyanyian,
Para roh pertanian pun menjadi energik dan semangat bekerja. Yang paling luar biasa dari semuanya adalah, sebuah tunas tiba-tiba bisa tumbuh dengan sangat cepat dan bahkan bisa langsung dipanen. Kecepatan pertumbuhannya yang luar biasa, dan yang lebih hebat lagi, semuanya memiliki kualitas unggul. Geonwoo, dengan wajah penuh serakah, memikirkan keuntungan besar jika hal ini terus berlanjut. Namun, ia sadar, tiba-tiba bayangan Chen Ming yang menyeramkan muncul dalam pikirannya. Geonwoo pun sadar ketika melihat wajah ceria Soah dan Hawa, dan ia meminta maaf kepada Soah. Ia merasa menyesal telah menyuruh Soah untuk melakukan semua ini tanpa memperhatikan kondisinya. Soah pun tersenyum bahagia dan mengatakan bahwa ia tahu Geonwoo berbeda dari Chen Ming. Geonwoo sangat bekerja keras, bahkan setelah bekerja keras ia masih menyempatkan waktu untuk bermain dengan anak-anak tanpa memikirkan kelelahan dirinya. Karena itu, Soah ingin membantu Geonwoo. Kasih sayang yang Geonwoo tunjukkan kepada mereka semua adalah kasih sayang yang sangat tulus. Karena hal itu, Soah juga ingin membantu Geonwoo, dan ia pun mengelus kepala Geonwoo agar tidak khawatir lagi. Geonwoo pun merasa senang dan menasihati Soah untuk tidak memaksakan diri dalam bekerja dan tiba-tiba perut Hawa berbunyi. Hawa merasa lapar. Geonwoo dan Soah pun mengalihkan perhatian mereka ke Hawa. Karena Hawa sudah lapar dan waktu sudah menunjukkan saatnya untuk makan, mereka pun memutuskan untuk pulang dan makan bersama. Di dalam rumah, Geonwoo terlihat sangat terkejut, sementara Hawa, seperti biasa, sangat senang. Sementara itu, Soah merasa bingung dengan apa yang ia lihat. Ternyata, Yuna datang mengunjungi rumah mereka secara mendadak, bahkan Night yang dibawa Yuna pun ikut berkunjung. Geonwoo mengingat percakapan tadi siang tentang cabai, dan ia menganggap Yuna datang karena masalah cabai tersebut. Geonwoo menjelaskan bahwa stok cabainya sudah ada karena mereka baru saja memanennya. Namun, Yuna dengan wajah serius meminta maaf kepada Geonwoo karena kelalaiannya yang menyebabkan masalah besar. Ia pun memberitahu bahwa mulai sekarang, Fon akan menjadi bodyguard Geonwoo untuk sementara waktu. Sementara itu, Hawa sangat senang mendengar kabar tersebut, dan Soah bingung dengan apa yang dimaksud dengan bodyguard. Kemudian, Geonwoo sangat terkejut dengan apa yang dikatakan Yuna tentang memberinya seorang bodyguard. Geonwoo menanyakan maksud Yuna yang memberikannya bodyguard. Yuna dengan panik menjelaskan kepada Geonwoo bahwa perusahaan lain sedang mengumpulkan informasi tentang dirinya. Mereka sudah berusaha menghalangi informasi itu sebaik mungkin, dan Yuna sangat menyesal serta meminta maaf. Geonwoo sangat bingung kenapa tiba-tiba perusahaan lain mulai mencari informasi tentang dirinya. Night pun ikut menjelaskan bahwa awalnya cabai Aplas menarik perhatian berbagai restoran. Namun sejak lomba internasional, ada seorang siswa SMA yang menggunakan bubuk cabai Aplas dan berhasil mengalahkan para koki perwakilan negara serta memenangkan lomba tersebut. Karena kemanjuran cabai tersebut, banyak perusahaan yang tertarik untuk mencari tahu lebih lanjut tentang Geonwoo. Bahkan, ada upaya peretasan terhadap Shinhwa Group. Mendengar penjelasan itu, Geonwoo hanya bisa terdiam tanpa bisa mengatakan apa-apa. Yuna sangat menyesal dan meminta maaf. Karena kelalaiannya, Geonwoo yang tidak suka disorot, malah menjadi pusat perhatian banyak perusahaan. Yuna sangat menyesal hingga ia terisak dan meneteskan air mata. Melihat Yuna seperti itu, Geonwoo berpikir bahwa ia memang tidak suka diperhatikan oleh orang lain karena ia tidak ingin sesuatu yang buruk terjadi pada Hawa. Jika orang-orang mengetahui kemampuan Hawa, mereka pasti tidak akan tinggal diam, dan ia harus menghindari situasi seperti itu. Namun, meskipun begitu, ia tidak ingin melihat dua orang ini membuat ekspresi seperti itu karena keadaannya. Geonwoo pun mulai berbicara dan menyuruh Yuna mengangkat kepalanya. Yuna yang tadinya tertunduk, akhirnya melihat ke arah Geonwoo. Dengan senyuman, Geonwoo mengatakan bahwa semuanya sudah terlambat, jadi apa boleh buat, dan ia menyatakan dirinya baik-baik saja. Dan ia menambahkan bahwa ia sudah memprediksi situasi seperti ini akan terjadi, dan ia hanya bisa berharap ini tidak menjadi sesuatu yang buruk. Dengan nada bercanda, Geonwoo berkata bahwa mungkin saja ia akan memiliki banyak penggemar, sehingga ia perlu melatih tanda tangan. Night dan Yuna hanya terdiam, terkagum-kagum mendengar pemikiran Geonwoo. Mereka sangat berterima kasih atas pengertiannya. Karena pembicaraan serius mereka belum disajikan minuman. Oleh karena itu, Geonwoo memberikan teh madu hangat kepada mereka. Tentu, Hawa sangat senang meminum teh madu hangat dan menikmati rasa teh tersebut. Kemudian, Geonwoo melanjutkan percakapan tentang Fon yang akan menjadi bodyguard-nya. Namun, dia bingung karena Fon adalah orang yang sangat sibuk. Setiap kali ada kejadian, Fon pasti ada di sana.
Knight pun menjelaskan kepada Gyeonwoo untuk tidak khawatir, karena Von adalah orang terkuat di antara semua kepala pelayan lain di Shinhwa Group. Gyeonwoo sangat bingung dengan pernyataan Knight bahwa Von adalah yang terkuat. Padahal, ada Knight dan Bishop yang terkuat. Von pun menjelaskan bahwa dirinya adalah seorang pion sekaligus rock. Gyeonwoo semakin bingung dengan pernyataan Von, sehingga Knight memberi perintah kepada Von untuk menjelaskan lebih rinci. Mereka pun mendengarkan penjelasan Von dengan seksama. Saat Von mengatakan bahwa tekniknya adalah teknik cloning dan langsung membuat dirinya menjadi dua di depan Gyeonwoo, mereka sangat terkejut. Bahkan, Soah menjadi ketakutan saking kagetnya. Yuna pun menjelaskan bahwa identitas asli Von adalah Rock, dan cloningannya adalah pion yang mengurusi Shinhwa Group di seluruh dunia. Sekalipun muncul sebuah masalah, dengan kemampuan Von, ia dapat memberitahu mereka melalui cloningnya, sehingga masalah tersebut bisa cepat diselesaikan. Gyeonwoo sangat kagum dengan teknik Von. Namun, jika ia terus diikuti oleh bodyguard, ia pasti akan repot untuk keluar masuk dan berjalan di tanah persawahan. Dan ia mencoba menolak bodyguard untuk dirinya, namun ia terdiam ketika melihat ekspresi Yuna yang tertunduk sedih. Akhirnya, ia mengubah kalimatnya dan dengan tenang menerima bahwa Von akan menjadi bodyguard-nya. Mendengar keputusan itu, Yuna sangat senang dan berterima kasih kepada Gyeonwoo. Mulai sekarang, ia akan melindungi Gyeonwoo lebih baik lagi. Dengan kejadian itu, Gyeonwoo tiba-tiba memiliki bodyguard tanpa diduga sama sekali. Gyeonwoo penasaran dan bertanya apa pekerjaan Rock sebenarnya. Von menjelaskan bahwa ia bekerja sebagai kepala pelayan di bawah presiden direktur langsung, yang membuat Gyeonwoo terkejut. Keesokan paginya, Gyeonwoo sangat senang dengan cuaca cerah hari ini, bahkan Soah pun sangat senang. Namun, Hawa tampak terlihat ingin tahu atas sesuatu yang dilihatnya. Hawa bingung dan bertanya kenapa Von, si bodyguard, tidak terlihat. Gyeonwoo pun dengan senyuman menunjukkan sebuah benda kepada Hawa. Mereka sangat penasaran dengan benda yang dipegang Gyeonwoo. Gyeonwoo menjelaskan bahwa itu adalah pemantik. Namun, jika digunakan, pemantik itu akan menjadi alat sihir yang bisa memanggil Von. Von memberikan alat ini kepadanya karena ia tidak nyaman mengawasi Gyeonwoo 24 jam terus-menerus. Mendengar itu, Hawa sangat senang dan kagum. Ia ingin mencobanya. Namun, dengan tegas, Gyeonwoo menolaknya. Hawa terkejut dan mulai menangis. Gyeonwoo hanya tersenyum melihat Hawa seperti itu. Kemudian, ia menjelaskan bahwa ia melarang Hawa untuk menggunakannya bukan karena tidak suka, tetapi karena alat ini menggunakan api, sehingga sangat berbahaya. Jika Hawa menggunakannya dan terluka, Gyeonwoo pasti akan sangat sedih. Hawa terdiam setelah mendengar penjelasan Gyeonwoo dan mengusap air matanya. Hawa berhenti menangis. Dengan hati yang senang dan gembira, mereka pun mulai pergi menuju dungeon tanah persawahan. Gyeonwoo cukup senang karena Yuna memperhatikan keadaan mereka. Tentu, Hawa sangat percaya diri bisa menjaga Gyeonwoo. Namun, jika ada orang yang datang ke dungeon tanah persawahan, Gyeonwoo mungkin akan repot. Di kejauhan, terlihat Min Seorin berdiri di sebuah tanah yang luas, sementara Dolsoy sangat kesal terhadap Min Seorin. Min Seorin mendesak Dolsoy untuk memandunya karena hanya Dolsoy yang tahu jalan menuju tempat El berada. Salam sehat teman-teman channel Manhwa MFA. Dukungan dan support dari kalian adalah suatu kehormatan bagi saya untuk tetap semangat membuat channel ini makin maju. Subscribe, like, dan komentar kalian sangat saya nantikan. Semoga Anda dan keluarga Anda selalu diberikan kesehatan lahir dan batin. Terima kasih.